Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Karut. Selamat pagi Karina. Selamat pagi Abang Pendeta. Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Binar. Dan selamat pagi juga untuk guru-guru sekolah minggu. Iya, Karut, hari ini kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung. Jumat di mana ibadah Jumat Agung adalah memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu tandanya apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Benar Karina. Iya, sangat mengasihi adik-adik juga di rumah, ya kan? Iya. Nah, karena adik-adik juga sayang sama Tuhan Yesus, mari kita melaksanakan ibadah ini dengan mengambil Alkitabnya, duduk yang manis, rapi, karena kita akan beribadah, bernyanyi dan memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Iya. Silakan Abang Pendeta. Horas, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming, mari kita satukan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Ayo adik-adik di rumah, kita sama-sama bernyanyi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu duduk kembali. Kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum yang kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi dengan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, sekali lagi kita sambil berdiri ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, untuk duduk kembali, kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus Jumat Agung, tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 24. Kitab Roma pasal 3 ayat 24. Mari kita sama-sama membacanya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
yang kau ingini. Adik-adik sambil berdiri. Dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kami persilakan duduk kembali. Ya adik-adik, untuk pengumuman kita hari ini, untuk tanggal 4 April di hari Minggu, adik-adik tetap ada live streaming ya. Jadi adik-adik masih bisa beribadah di rumah bersama keluarga dan ditemani dengan kakak sekolah minggu yang ada di gereja Kak Karina ya. Jadi tetap ya adik-adik ya, tetap semangat. Oke, jadi untuk yang kedua, kita ada pengumuman Karina. Oh iya. Pengumuman pemenang untuk perlombaan Parahyon dan Paskah anak sekolah minggu. Oh iya. Jadi wah, kemarin senang tuh dong. Karina, adik-adik kita sudah mengumpulkan semua tugas-tugas Iya, lombanya. ada ke yang fashion kakak. show ya. Iya. Jadi ada Horong 1A yang masih bayi, ada Nortor. Iya. Ada Horong 1B yang fashion show Karina. Ya. Iya. Ada juga yang Horong 2 storytelling. Lalu Horong 3 ada gerak dan lagu rohani. Horong 4 ada membuat poster Parahyon anak sekolah minggu. Jadi adik-adik semuanya nanti di tanggal 4 itu akan diumumkan. Ada juaranya. Untuk yang berjuara tentunya senang ya dan selamat. Untuk yang belum juara Karina, boleh sedih nggak Karina? Tapi tetap semangat karena itu kan Iya, untuk Tuhan Yesus. benar. Wah, Tuhan Jadi Yesus nggak yang boleh senang. kecil hati ya Iya. Karina ya, harus tetap semangat. Namanya memuji Tuhan harus Iya, tetap semangat ya Kak, iya. walaupun menang ataupun tidak menang. Iya. Oke. Untuk terima kasih ya adik-adik ya yang sudah mengumpulkan lomba-lombanya. Lalu adik-adik, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kakak, seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Oh, sekarang ya Kakak ya. Iya, Iya. jadi kakak sekolah minggu kita ini sama seksi mau mempersembahkan. Oh, mempersembahkan pujian, ya Karina. untuk ibadah ini ya Benar, Kakak ya. benar. Ya, Silakan dipersilakan. kakak sekolah minggu dan seksi sekolah minggu. Pengumuman.
Tes, tes.
Oke adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Kita lanjut lagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, salam sehat, tetap semangat walaupun kita mengikuti ibadah melalui live streaming, khususnya dalam perayaan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami mengharapkan, guru-guru sekolah minggu mengharapkan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah tetap semangat, horas. Amin. Kalau anak-anak sekolah minggu tetap berbahagia, tetap bersukacita, tetap semangat, dan Tuhan memberkati semuanya anak-anak sekolah minggu.
sebelum Amang menyampaikan firman Tuhan, ya, ada sukacita bagi kita, khususnya anak-anak sekolah minggu Horong 1 dan 2, demikian juga Horong 3 dan 4. Nanti di ujung khotbah Amang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, ada 5 nanti pertanyaan dari firman Tuhan yang Amang sampaikan buat Horong pertama sampai kedua. Demikian juga 5 pertanyaan Horong 3 dan 4. Amang sudah mempersiapkan hadiah, ada 6 ya. Ada 6. Horong 1 sampai 2 3. Horong 3 sampai 4 juga 3. Jadi ada 6 hadiahnya. Nanti bisa diminta, nanti biar guru-guru sekolah minggu yang menilai nantinya dan memberikan hadiahnya nanti. Langsung Amang berikan kepada guru-guru sekolah minggu, supaya guru-guru sekolah minggu membagikan kepada anak-anak yang menerima 3 dari Horong 1 2 dan 3 dari Horong 3 4, supaya anak-anak kami semakin bersukacita, semakin bersemangat untuk beribadah di rumah. Shalom anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang ditetapkan dalam ibadah kita Jumat Agung yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 19 dari ayat 17 hingga ayat 24. Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga 24. Kita sama-sama membaca dan sama-sama mendengarkannya, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgata, dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang tertulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci,
mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur karena hari ini kita merayakan hari besar umat Kristen. Kita merayakan hari ini hari besar umat Kristiani, umat Kristen. Peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau Amang boleh bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, peringatan hari kematian Yesus Kristus itu sering disebut dengan apa? Iya, terima kasih anak-anak sekolah minggu. Pintar-pintar semua, sering disebut dengan Jumat Agung. Jumat Agung. Kenapa disebutkan Jumat Agung? Kalau Amang boleh bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, kenapa disebutkan Jumat Agung? Disebutkan Jumat Agung karena pada hari inilah Yesus mati disalibkan di Bukit Golgata. Dalam bahasanya tadi apa dikatakan Golgata itu? Apa di dalam bahasanya dikatakan tadi? Golgata itu tempat tengkorak. Untuk apa Yesus Kristus mau mati di Bukit Golgata? Yesus mau mati di Bukit Golgata untuk menanggung dosa manusia. Menanggung dosa-dosa kita. Menanggung dosa-dosa anak-anak sekolah minggu. Jadi peristiwa penyaliban itu bukanlah peristiwa yang biasa. Peristiwa penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgata bukanlah merupakan peristiwa yang biasa, tetapi peristiwa yang luar biasa. Penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgata adalah merupakan peristiwa yang luar biasa. Kenapa kita katakan peristiwa yang luar biasa anak-anak sekolah minggu? Karena Yesus rela mati. Karena Yesus rela mati. Akibat daripada dosa-dosa manusia. Bahwa Yesus itu rela mati di kayu salib. Manusia yang berdosalah yang sebenarnya harus menanggung itu. Manusia yang berdosalah sebenarnya yang harus menanggung itu. Yang harus mati di kayu salib itu. Tetapi Yesus mau dan rela dijadikan menjadi manusia yang berdosa. Itulah keluar biasaannya. Bukan hal yang biasa kita katakan, tetapi itulah yang luar biasa. Yesus mau rela menjadi manusia yang berdosa untuk disalibkan di Bukit Golgata, untuk menggantikan kita. Itulah yang luar biasa. Menggantikan kita tersalib di Bukit Golgata. Untuk apa mati Yesus di kayu salib itu? Di Bukit Golgata itu? Untuk apa? Untuk apa Yesus itu mau mati di Bukit Golgata itu dan disalibkan? Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan itu saja, supaya kita apa? Memperoleh apa? Iya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal.
supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Makanya Yesus mau mati di kayu salib. Untuk itulah anak-anak sekolah minggu, mari kita memandang sebentar ya, bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus itu. Coba kita mengingat-ingat dan mau ya membaca firman Tuhan dan menghayal ya, bagaimana Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib. Supaya kita boleh menemukan suatu keanehan ya. Supaya kita boleh menemukan suatu keanehan. Kalau kita mau memperhatikan bagaimana perjalanan ya Via Dolorosa itu ya, Via Dolorosa ketika Yesus mau memikul salib itu, bahwa Yesus tidak mau menghindar soal kematian. Yesus itu tidak mau menghindar soal kematian. Kalau kita perhatikan bagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi secara bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus tidak mau penderitaannya dikurangi. Tuhan Yesus tidak mau penderitaannya dikurangi. Dari mana kita lihat itu anak-anak sekolah minggu ketika kita membaca firman Tuhan tadi, bahwa soal penderitaan yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus tidak mau dikurangi. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah anak-anak sekolah minggu pasti disuruh oleh orang tua kita. Ketika mungkin orang tua kita membersihkan sesuatu, kita disuruh untuk mengisi air dalam ember, lalu disuruh supaya kita mengangkatnya. Pasti pernah anak-anak kami disuruh oleh orang tua mengangkat sesuatu yang berat. Apakah itu kardus yang berisi koran-koran, yang berisi buku-buku, pasti untuk memindahkannya ke gudang. Pasti anak-anak kami pernah disuruh oleh orang tua kita untuk mengangkat beban yang berat. Pasti di tengah jalan karena beratnya kita tidak sanggup untuk mengangkatnya. Saking beratnya, kita tidak sanggup untuk mengangkatnya. Kita tinggalkan karena beratnya. Kita tidak sanggup untuk mengangkatnya karena begitu berat. Bahkan mungkin kita mengomel karena beratnya. Mungkin kita mengatakan sesuatu kepada orang tua kita ketika kita disuruh untuk mengangkat sesuatu beban yang berat. Kita tidak sanggup untuk mengangkatnya. Bahkan mungkin dari anak-anak banyak yang mengeluh karena tidak sanggup untuk mengangkatnya, karena begitu beratnya. Namun anak-anak sekolah minggu, dalam firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama dalam Jumat Agung ini, supaya kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus itu memikul salib, beban yang begitu berat. Salib yang begitu berat. Sampai ke Bukit Golgota. Sampai ke Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus memikul salib yang begitu berat. Bukan itu saja, bahwa Yesus memikul salib yang begitu berat dengan jarak yang begitu jauh. Dengan jarak yang begitu jauh. Boleh kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus itu mengangkat salib yang begitu berat itu, beban yang begitu berat itu. Betapa susahnya Tuhan Yesus Kristus mengangkat beban salib yang begitu beratnya. Bukan
Bukan itu saja. Ketika Yesus mengangkat salib itu dengan beratnya, memikulnya dengan beratnya, banyak orang-orang di sekitar yang mengeluh-elukan. Banyak orang yang meludahinya. Bukan itu saja, banyak orang yang menghinanya. Bukan itu saja, pakaian Tuhan Yesus pula diambil. Kenapa itu disampaikan kepada kita? Kenapa itu diceritakan kepada kita anak-anak sekolah minggu? Begitu beratnya salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus, dia sambil dicambuk. Apa yang mau disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu? Yang mau disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu melalui kesetiaan Yesus untuk memikul salib yang besar itu, yang begitu berat itu, supaya anak-anak sekolah minggu semakin setia. Bukan itu saja, supaya anak-anak sekolah minggu semakin taat. Kalau kita perhatikan dan kita baca, banyak yang mencemooh ketika Tuhan Yesus memikul salib itu. Banyak orang yang meludahinya ketika Tuhan Yesus memikul salib itu. Dia juga dihina. Bukan itu saja, terik matahari yang begitu panas. Ketika Yesus memikul salib itu dengan beban yang berat itu, dia dicambuk. Banyak dari tubuhnya yang bekas-bekas penuh luka karena dicambuk. Bagaimana sedihnya Tuhan Yesus Kristus itu, bagaimana beratnya yang ditanggung oleh Yesus untuk memikul salib itu. Dia dicambuk. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dia terus membawa salib yang berat itu. Walaupun dia diberi mahkota dengan duri. Jadi saya teringat anak-anak sekolah minggu tahun 2019. Kemarin ada jemaat yang baik hati memberangkatkan kami, amang pendeta dan ibu, ke Israel selama 2 minggu. Selama 2 minggu, dan guide kami ketika sampai di Israel, sekaligus juga mengikuti perjalanan bagaimana Tuhan Yesus Kristus sampai di kayu salib. Guide kami ini menunjukkan suatu pohon, dan dia mengatakan ada yang aneh dalam pohon ini, dan diajaknya kami ke sana. Lalu dia rangkai itu menjadi mahkota pohon itu, dia ambil. Begitu hati-hatinya dia mengambil, walaupun dia begitu hati-hatinya mengambil untuk membuat merangkai mahkota, begitu tajamnya. Dia tangannya semua luka-luka, karena begitu hati-hatinya dia untuk membuat mahkota itu, dan tangannya semua berduri, tangannya semua luka karena duri-duri itu. Itulah yang diberi kepada Yesus. Dari situlah mahkota itu yang diberikan kepada Yesus. Begitu tajamnya. Itu dibuat di kepala Yesus. Masih ada pohonnya sampai sekarang ini. Begitu hati-hatinya guide ini mengambilnya. Dia merangkainya dengan hati-hati, tetapi tangannya luka semuanya. Itu yang kami perhatikan di sana, mau dikatakan sampai sekarang masih ada. Ketika kita mengingat bagaimana Yesus itu dimahkotai, begitu tajamnya duri-duri itu, begitu sakitnya ketika itu dibuat ke kepala Yesus Kristus. Tetapi kenapa Yesus mau
Karena dia tunduk kepada Bapa di surga. Kenapa Yesus mau menerima semuanya itu? Karena Yesus cinta kepada umat manusia yang berdosa. Karena Yesus cinta kepada anak-anak sekolah minggu. Supaya anak-anak sekolah minggu juga memperoleh keselamatan. Anak-anak sekolah minggu juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus mau dan rela mati untuk keselamatan kita. Yang jelas iblis sudah dikalahkan. Supaya iblis itu jangan lagi menguasai hati kita ketika kita memperingati Jumat Agung. Buat anak-anak sekolah minggu, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, ingatlah, tidak dapat digantikan dengan uang. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib tidak dapat digantikan dengan emas. Kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak bisa digantikan dengan benda-benda yang lain. Yesus yang mati di kayu salib di Bukit Golgota mengajak anak-anak sekolah minggu untuk percaya kepadanya. Dialah juru selamat. Ketika kita percaya, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu bagi anak-anak sekolah minggu tidak ternilai besarnya. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia. Itulah kasih Yesus bagi anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, marilah kita anak-anak sekolah minggu percaya dan taat selalu kepada Tuhan Yesus sepanjang hidupmu. Jadilah anak-anak sekolah minggu menjadi murid yang taat, murid yang setia kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti perayaan hari besar umat Kristiani Jumat Agung pada saat ini. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, ada pertanyaan-pertanyaan yang Amang sampaikan supaya nanti dapat menerima hadiahnya dari horong 1 dan 2 horong kecil. Horong kecil. Pertanyaan yang pertama, ambil pulpenmu, ya, ambil sediakan bukumu, anak-anak sekolah minggu, horong kecil, supaya Amang membacakan pertanyaannya. Sudah? Diambil pulpennya dan bukunya. Pertanyaan yang pertama, di mana Yesus berdoa? Dan berapa kali Yesus berdoa di tempat itu? Di mana Yesus berdoa dan berapa kali Yesus berdoa di tempat itu? Sekali lagi, di mana Yesus berdoa dan berapa kali Yesus berdoa di tempat itu? Yang kedua, siapa nama murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus dengan menciumnya? Siapa nama murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus dengan menciumnya? Yang ketiga, apa tanda bahwa Petrus telah menyangkal Yesus? Apa tandanya bahwa Petrus telah menyangkal Yesus? Yang keempat, ketika Yesus diolok-olok, warna jubah yang dikenakan kepada Yesus adalah
warna jubah. Ketika Yesus diolok-olok, warna jubah yang dikenakan kepada Yesus adalah yang kelima, Yesus disalibkan di bukit, yang artinya di bukit titik-titik, yang artinya titik-titik. Itulah pertanyaan untuk horong kecil, horong pertama hingga horong kedua. Lalu horong besar, horong 3 sampai 4. Yang pertama, sebutkan 3 nama murid Yesus. Sebutkan 3 nama murid Yesus yang ikut bersamanya ketika berdoa di taman Getsemani. Sebutkan 3 nama murid Yesus yang ikut bersamanya ketika berdoa di taman Getsemani. Yang kedua, apa yang telah dikatakan Yesus kepada Petrus? Apa yang telah dikatakan Yesus kepada Petrus ketika Petrus menyangkal Yesus? Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus ketika Petrus menyangkal Yesus? Yang ketiga, tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani adalah titik-titik. Yang keempat, pakaian yang dipakai oleh Yesus ketika disalibkan dibagi menjadi berapa bagian? Pakaian yang dipakai oleh Yesus ketika disalibkan dibagi menjadi berapa bagian? Yang terakhir, yang kelima, ketika Yesus dibawa ke gedung pengadilan, Yesus diolok-olok dengan berbagai cara. Sebutkan. Ketika Yesus dibawa ke gedung pengadilan, bahwa Yesus itu diolok-olok dengan berbagai cara. Sebutkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan dari orang kecil, orang besar. Selamat menjawab, dan hasilnya nanti di WA sekolah minggu disampaikan, dan guru-guru sekolah minggu nanti yang menilainya dan yang memberikan hadiahnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat anak-anak kami ketika kita semakin rajin untuk mengikuti ibadah-ibadah. Walaupun kita mengikuti ibadah hanya di rumah karena situasi kondisi sekarang ini. Tuhan memberkati anak-anak kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan mengasihi kami, orang-orang yang berdosa ini. Mengasihi anak-anak sekolah minggu melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Kami anak-anak sekolah minggu mensyukuri dan beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan semakin berkati anak-anak sekolah minggu, semakin taat, semakin setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau berkati juga anak-anak kami dari tingkat SD, SLTP dan SLTA yang
mau mengikuti ujian akhir. Dalam segala persiapan mereka, Tuhan berkati supaya anak-anak kami boleh menerima hasil yang baik. Apa yang dicita-citakan, apa yang dirindukan boleh tercapai. Karena Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami dalam segala persiapan mereka. Kapanpun anak-anak kami tingkat SD, SLTP, SLTA yang mengikuti ujian akhir, Tuhan membekali kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, terima kasih Abang Pendeta. Ya, tadi adik-adik sudah catatkan pertanyaan dari Amang Pendeta ya. Iya, ada banyak tadi pertanyaannya dan ada beberapa kalau misalnya adik-adik rajin ibadah sekolah minggu, itu pernah tuh kita menyampaikan di cerita sekolah minggu bagaimana dari Tuhan Yesus berdoa, ditangkap dan disalib. Nah, nanti untuk pertanyaannya itu jangan lupa nanti dijawab di grup ASM sekolah minggu, grup sekolah minggu juga dijawab di masing-masing horong ya, nanti akan dapat hadiah. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan ibadah untuk bernyanyi lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi adik-adik, sambil berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selesai, semoga kita
Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Jumat Agung adik-adik di rumah. Selamat Tuhan berkati. merayakan Jumat Agung. Terima kasih. Ya, kami serahkan guru sekolah minggu ya. Ada 6 itu. Supaya guru sekolah minggu. Mana yang di sini semua ya? Iya, ini semuanya. Iya. 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 Tanda cinta, tanda Apa yang cinta, tanda tombak menusuk di Oke. pinggang.